Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, Prodi Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, saya di sini akan membahas tentang teori koneksialisme dari Edward Lee Thorndike. 31 Agustus 1874 sampai 9 Agustus 1949 adalah seorang psikologi kebangsaan Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Universitas Columbia. Karyanya di bidang psikologi perbandingan dengan proses pembelajaran menghasilkan teori koneksialisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Dia juga bekerja di bagian pengembangan sumber daya manusia di tempat industri seperti ujian dan penguji karyawan. Dia juga anggota dewan dari Psychologists Conference dan penjabat sebagai presiden di Amerika dan Psychologists Association pada tahun 1912. Dan menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa dan respon. Nah, teori yang kedua itu adalah teori classical conditioning dari Iwan Fetlow. 14 September 1849 sampai 27 Februari 1936 adalah seorang psikolog dan dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkannya sebagai pendeta, namun ia bersekolah di seminar teologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa lebih banyak peduli untuk mencari ilmiah sehingga meninggalkan seminar ke Universitas St. Petersburg. Di sana ia belajar kimia dan psikologi dan menerima gelar doktor. Di sana ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam studi yang menarik baginya, sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Ketiga, teori operant conditioning dari Bruce Frederick Skinner. 20 Maret 1904 sampai 18 Agustus 1990 adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan operant conditioning. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses persinggungan dengan lingkungan. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulus tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulus yang mengunggah atau stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi tertentu. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari 3 teori tadi. Apabila ada kesalahan saya berbicara, saya minta maaf. Dan